Kirain suruh ikut ngaji di sini doang. Ternyata disuruh ngomong sepatah dua patah. Jadi kan bingung gitu ya. Karena juga kita di pondok juga belajar public speaking atau muhadoroh untuk ngomong depan umum, tapi itu kita dikasih persiapan sekitar 2 hari atau 3 hari untuk kita bikin teks. Itu pun masih melihat tuh Ibu. Ini tiba-tiba di sini duduk, baru tiba-tiba langsung dikasih tahu disuruh ngomong, jadi bingung. Tadi juga pas lagi baca Yasin bingung kita, saya mau mikir mau ngomong apa ya di depan ibu-ibu ya. Biasa kita ngomong depan temen, ya kan, tiba-tiba ngomong di depan di depan pabriknya para ulama. Nah, jadi itu benar Bu. Ibu itu doanya lebih mujarab daripada 1000 wali, itu benar. Jadi kisahnya tuh ada 3 orang pemuda yang rajin sekali dia ziarah ke makam-makam para wali, ke makam Sunan Bonang, ke makam segala macam, dia tuh sering ziarah. Lalu saking dia jarang di rumah untuk saliman ke orang tuanya, saliman ke ibunya, ketika dia ziarah, dia ketemu seorang wali Allah yang tidak terlihat gitu. Jadi dia hanya berinteraksi dengan wali tersebut. Lalu dibilangin, apa alasan kamu untuk terus sering untuk datang berziarah-ziarah ke makam-makam para wali? Lalu 3 pemuda ini menjawab, kita ingin mencari barokah para wali, ingin mencari wasilah para wali-wali Allah. Lalu kata wali tersebut, sungguh di rumahmu terdapat seorang yang istimewa, seorang yang lebih manjur doanya daripada doa para 1000 wali, yaitu ibu-ibu ini semua. Jadi jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anak. Sebagai mau bagaimanapun anak-anak panjenengan semua, anak-anak ibu itu jangan pernah untuk bosan mendoakan demi kebaikan dan keberlangsungan kedepannya, karena doa ibu-ibu itu benar-benar lebih mujarab daripada 1000 para wali. Sudah banyak buktinya Bapak Ibu. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambal, para ulama mazhab itu terdidik oleh ibu-ibu mereka. Imam Syafi'i terlahir oleh didikan ibu-ibunya. Gak pernah bapaknya Imam Syafi'i itu mendidik atau mengajari anaknya, yaitu Imam Syafi'i, sampai dia bisa menjadi imam mazhab yang sampai saat ini ilmu dia mengalir. Itu tidak pernah ayahnya mengajarkan ilmunya, tapi yang mengajarkan Imam Syafi'i adalah ibu-ibunya, para ibunya. Makanya ketika saya balik dari pondok atau bagaimana, atau setelah dari pondok melihat nasihat dari ibu saya atau apa yang disampaikan dari ibu saya tahu ilmunya, saya tahu juga maksud dari beliau, dan tapi karena sepengetahuan saya atau sepengalaman saya dari yang saya pelajari, saya tidak pernah untuk yang namanya berani untuk menjawab perkataan ibu saya, walaupun saya tahu dari ilmunya atau saya tahu apa yang dinasihatkan beliau kepada saya. Alhamdulillah saya belum berani untuk menjawab apa yang disampaikan ibu saya, walaupun itu terkadang salah atau terkadang benar. Makanya untuk ibu-ibu yang masih memiliki orang tua, untuk jangan pernah kita melawan atau membantah, karena ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua, dan kasih sayang Allah pun tergantung kepada kasih sayang orang tua kita. Maka ulama-ulama kita mengajarkan dulu, kunci masuk surga paling gampang itu lewat kedua orang tua. Ya, kunci paling mudah untuk kita masuk ke dalam surga Allah itu dengan kedua orang tua kita. Kalau kita pengen menggunakan amal-amal ibadah kita untuk kita masuk ke dalam surga, berapa banyak sih amal ibadah kita?
daripada waktu kosong kita. Berapa banyak setelah kita melakukan tahajud, baca Quran, lalu nggak sengaja, nggak terbesit untuk kita memamerkan atau meriakan ibadah kita. Jadi kalau kita ingin mengandalkan ilmu kita, ingin mengandalkan amal ibadah kita untuk kita masuk dalam surganya Allah, itu jauh sangat mustahil ketimbang kita harus memuliakan atau merajakan, istilahnya kita membuat orang tua kita seperti ratu di rumah-rumah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah kata yang bisa saya ucapkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata enak ya dengar anak dari pondok Bu ya. Ada rohnya, ada bekasnya. Bu, anak-anak yang ibu sekolahan udah biayanya banyak nggak Bu? Kira-kira ada 1 juta nggak Bu? Gimana 1 juta? Popoknya aja dulu pas lahir 1 juta nggak dapat. Belum lahir anaknya sudah disiapin macam-macam ya Bu ya. Jadi pendidikan atau ilmu atau pidato atau ucapan yang akan mengasar membekas itu kalau dilaksanakan. Nah, Ustadz Mamat itu sudah mempraktekkan sendiri untuk kedua orang tuanya. Maka kebanggaan kita pada anak ketika anak kita nurut ya Bu ya, manut. Ibu-ibu anak-anaknya manut Bu ya. Nah, kalau anaknya tidak manut, ya kita harus berdoa.